wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mouse. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Farizi dengan NPM G1A025105 dan saya Bilal Siratul lagi dengan NPM G1A025021. Saya Abdul Faiz Fadiskandar dengan NPM G1A025063. Saya Rifki Rizky Ramadan dengan NPM G1A025003. Saya Bino Granto dengan NPM G1A025023. Baiklah, setelah itu mohon untuk teman-teman sekalian bisa menyimak video yang telah kami buatkan. Perkenalkan, saya Muhammad Farizi dengan NPM G1A025105, yang pada video kali ini kelompok kami, kelompok Mouse, akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Namun sebelum itu, jika teman-teman belum memiliki aplikasi Mendeley pada perangkatnya masing-masing, bisa mengikuti tahapan pertama ini bersama saya untuk mendownload aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman bisa dapat membuka aplikasi browser pada laptopnya masing-masing. Setelah itu, teman-teman bisa men-search download Mendeley pada perangkatnya masing-masing. Setelah itu, pilih web resminya agar menghindari virus-virus yang tidak diinginkan. Setelah itu, di sini ada beberapa pilihan sistem, yaitu macOS untuk MacBook, Windows untuk Windows, Linux untuk Linux. Sesuaikan dengan perangkat sistem yang digunakan pada perangkat teman-teman sekalian. Karena saya menggunakan MacBook, maka saya akan mendownload yang sistem macOS ini. Setelah download, teman-teman bisa menunggu sampai proses download selesai. Baiklah, jika sudah terinstall dengan benar di sini, teman-teman bisa mulai masuk dan gunakan aplikasinya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa mengisi emailnya terlebih dahulu dan bisa mengisi formulir yang ada dan bisa mulai register akun untuk membuat akun. Baiklah, setelah itu aplikasi Mendeley sudah bisa digunakan untuk kepentingan masing-masing. Baiklah, itu saja tutorial download dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, adapun cara untuk menambahkan satu referensi, jurnal, artikel, ataupun maupun yang lain, dan cara mengelola atau mengatur folder di Mendeley, pertama kita bisa menambahkan referensi dengan klik add reference di sini. Lalu kita import files dari folder kita cari jurnal yang kita ingin masukkan ke Mendeley, kita klik, lalu kita tunggu sampai jurnal ini selesai diupload. Sembari menunggu jurnal ini diupload, kita juga bisa menambahkan create collection untuk mengoleksi atau mengelompokkan suatu jurnal yang ingin kita kelompokkan. Misal di sini kita tulis jurnal pemrograman Java, gitu. Kita bisa menambahkannya dengan drop filenya di sini. Setelah itu kita juga bisa menambahkan suatu tag atau kata kunci yang memudahkan kita untuk mencari jurnal yang kita inginkan. Seperti contoh di sini saya menambahkan kata kunci dengan Java pemrograman 1. Otomatis ini akan menjadi sebuah kata kunci saat kita ingin mencari jurnal ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikan dan menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Oke, untuk langkah pertama kita buka saja aplikasi Microsoft Word yang terdapat pada perangkat kita. Kemudian kita buka dokumen yang ingin kita gunakan. Kemudian pada tab Home, kita klik menu Add-ins dan kita klik Add pada menu Mendeley Site. Oke, seperti ini. Nah, kemudian akan muncul menu Mendeley Site
di sebelah kanan sini. Nah, cara menggunakan referensinya, kita centang saja jurnal yang ingin kita gunakan referensinya, kemudian kita insert citationnya. Kemudian akan muncul citasi seperti ini pada dokumen. Oke, misalnya di sini saya telah menyiapkan jurnal berjudul Pemrograman Berorientasi Objek. Dan kita akan mengambil kutipan dari jurnal ini. Oke, untuk menambahkan referensinya, kita ulangi seperti tadi. Kita klik jurnalnya, kemudian kita insert citationnya. Nah, akan muncul citasinya pada dokumen. Oke. Oke, selain untuk menambahkan kutipan, kita juga bisa menggunakan Mendeley ini untuk membuat daftar pustaka. Contohnya di sini kita akan membuat daftar pustaka pada halaman baru. Kita bikin daftar pustaka. Nah, untuk menambahkan daftar pustakanya, sama seperti tadi, kita akan menginsert jurnalnya. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik titik 3 pada citasi ini. Setelah kita klik juga titik 3 di sebelah kanan. Kemudian kita klik insert bibliografi. Nah, kemudian citasi tersebut akan berubah menjadi daftar pustaka. Oke, selain membuat daftar pustaka, di sini kita juga bisa mengedit style dari citasinya ini. Di sini kita bisa menggantinya menjadi APA, IEEE, dan sebagainya. Oke, baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Dan kita akan lanjut pada tutorial berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan memanfaatkan fitur kolaborasi di Mendeley untuk bekerja di dalam suatu tim. Pertama, setelah kita membuka aplikasi Mendeley-nya, kita bisa lihat daftar grupnya di sudut kiri bawah. Lalu untuk membuat grup baru, kita bisa klik create group, lalu kita beri nama grup sesuai yang kita mau. Lalu setelah selesai membuat grup, kita bisa memanage-nya, tinggal klik titik 3, lalu klik manage group. Lalu untuk mengundang, kita klik invite member. Setelah itu kita tuliskan email yang ingin kita invite. Lalu kita klik send invite. Nah, maka akan otomatis langsung masuk ke dalam email, ke email yang kita invite. Sebagai contoh, kita buka dulu. Nah, lalu kita klik join this group, maka secara otomatis akan langsung bergabung ke dalam grup yang tadi menginvite email ini. Kita accept. Oke, maka secara otomatis akan langsung bergabung ke grup. Nah, di dalam grup ini semua anggota bisa saling berbagi referensi, catatan maupun anotasi secara real time. Jadi dengan cara ini semua anggota tim bisa mengakses referensi yang sama, lalu selalu terupdate dan tidak perlu kirim file satu persatu lagi. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ke saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur selanjutnya, yaitu adalah sebuah fitur bernama Watch Folder. Watch Folder digunakan untuk mensinkron sebuah folder dengan Mendeley kita. Jadi ketika folder tersebut dimasukkan sebuah PDF, nanti di sini akan menambahkan satu entry baru yang berasal dari file yang kita taruh di folder tersebut. Untuk menggunakan itu, kita pertama menekan tombol file di top bar atas ini. Kemudian ada namanya watch folder, kita tekan.
Di sini ada menu yang terbuka. Di sini tempat memilih folder mana yang akan kita untuk kita observe atau watch. Kita choose. Lalu di sini saya sudah membuat folder baru, namanya folder ilmiah. Di sini folder ilmiah ini adalah tempat untuk kita menaruh filenya nanti. Setelah kita memilih, kita pencet open. Lalu entry folder tersebut akan ditambahkan di sini. Nah, untuk mengecek apakah itu berhasil atau tidak, kita akan mencoba memasukkan sebuah file contoh. Di sini adalah folder tempat kita Mendeley, kita select tadi watch folder. Lalu kita pilih filenya yang mau kita taruh. Di sini saya sudah menaruh satu file baru. Nah, di folder ilmiah. Ini kita sudah ada file contohnya. Kita tinggal pindahkan saja ke folder ilmiahnya. Boom. Di reference manager akan muncul pop-up baru untuk mengimport. Dan kita bisa lihat secara real time nama buku dan PDF-nya sudah berhasil ditambahkan beserta nama tahun dan juga sumbernya. Ini adalah penggunaan dari watch folder untuk otomatis dalam mengimpor sebuah referensi ke dalam sini. Jadi kita tinggal taruh saja filenya di folder tadi dan otomatis akan ditambahkan. Oke. Fitur selanjutnya adalah export. Ini adalah fitur export yang dimana kita ingin mengekspor beberapa entry menjadi format bibtex atau selanjutnya. Seperti kita pilih file yang ingin kita ekspor. Misalnya ini, setelah mau berapa juga bisa. Lalu kita tekan fitur di bawah yang namanya export. Di sini ada pilihan bibtex, EndNote, Microsoft Word, dan RAIs. Kita bisa pilih bibtex sebagai contoh. Lalu kita letak di sini. Ekspor. Nah, jika sudah akan muncul di sini. Kegunaan dari ekspor adalah untuk kita impor. Misalnya kita ingin memberikan referensi ini ke teman kita atau sesama rekan. Misalnya, bayangkan ini nggak ada, kita hapus saja. Lalu kita add reference. Kita pilih namanya import library bibtex. Lalu kita pilih export bib. Nah, file ini yang tadi kita ekspor, kita tekan. Boom, semuanya langsung balik lagi yang tadi kita ekspor. Itu untuk bisa digunakan untuk membagikan referensi yang kita ingin bagikan ke rekan atau selanjutnya. Ya, itu begitu saja dari saya cara menggunakan watch folder dan fitur ekspor. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley yang telah kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.